Apakah perubahan ukuran ini biar 0, gitu loh sesuai target. Nggak lagi 4, 3, atau berapa kan? Ingat, setiap 1% itu berarti 2,75 juta orang loh ya. Jadi kalau selisih 1% ya selisih 2,75 juta orang. Kelihatannya tanpa dijelaskan, jelas garisnya, batasnya itu berubah. Batasnya diturunkan. Tetap pakai 1,9, entah bagaimana menghitungnya itu. Saya tidak tahu, karena kalau menghitung pakai 1,9 tadi, nggak segitu juga batasnya. Kemiskinan turunnya 2,22 persen poin. Tetapi kemiskinan ekstrim turunnya 5,35 persen poin selama era Jokowi. Maksudnya kan jelas nih, bahwa berhasil mengatasi kemiskinan ekstrim. Berdasarkan angka-angka yang tersedia ini, saya merasa batas kemiskinan ekstrim itu diturunkan oleh BPS. Sekali lagi, saya ini curiga ilmiah ya, karena itu harus dijawab sebenarnya oleh pemerintah. Ukuran ini bagaimana sebenarnya? Ini yang satu adalah versi BPS RDP dengan DPR itu ya. Dan ini yang dikutip juga oleh menteri-menteri belakangan ini, terutama angka 3 tahun terakhir 1,52, 1,12, 0,83. Terlepas dari data BPS itu sebagai data agregat untuk menentukan 25 juta penduduk miskin, 9,03% itu cukup baik untuk memberi gambaran. Tetapi data tersebut tidaklah memberitahu siapa penduduk miskin itu. Namanya siapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, umurnya rata-rata. Enggak diberi itu. Ada sih gambaran yang dipaparkan oleh BPS berdasarkan Sensus lagi. Kalau membuat jadi 0, tidak mungkin mengotak-atik data agregat. Jadi untuk mengurangi orang 1 juta untuk menjadi 0 itu diperlukan nama, tempat, dan profil yang presisi ya. Tapi kalau mau jadi 0, harus ada cara lain, pemerintah menemukan siapa dan di mana penduduk miskin itu. Dan saya sampai siaran ini sangat yakin seyakinnya pemerintah tidak punya data, tidak tahu siapa penduduk miskin dan di mana mereka. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang kemiskinan ekstrim pada beberapa hari yang lalu. Kali ini mudah-mudahan kita bisa mempertajam secara lebih jelas dan sumbernya. Kita sudah mengetahui bahwa yang memicu perbincangan tentang kemiskinan ekstrim akhir-akhir ini adalah pidato pengantar Presiden Jokowi pada 16 Agustus lalu mengantarkan RAPBN ya, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2025. Dikatakan bahwa angka kemiskinan ekstrim turun menjadi 0,83%, 0,83% ya tahun 2024. Di dalam buku nota keuangan yang diantarkan oleh beliau juga hal tersebut disampaikan. Bahkan ada grafik yang menunjukkan penurunan kemiskinan ekstrim dari 6,20 menjadi 0,83%. Arah untuk mengkhususkan kemiskinan ekstrim ini adalah pada awal periode kedua pemerintahan Jokowi yang ingin pada tahun 2024 nanti, waktu itu awal 2020 ya, agar kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Kalau dari informasi pidato tadi ya sudah pakai angka 0, tapi masih 0,83%. Tapi bagaimanapun mari kita lihat lebih tajam tentang pengertian dan definisinya. Dalam pidato tersebut ada kata-kata kemiskinan ekstrim. Sebetulnya yang pertama kita harus pahami dulu penduduk miskin. Nah, penduduk miskin itu kan sebagaimana kajian kita yang sudah-sudah adalah penduduk yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri ditentukan oleh BPS sekarang setiap bulan Maret ya melalui Susenas bulan Maret, tetapi dahulu ada Maret dan September, tapi sekarang hanya ada bulan Maret selama 2 tahun ini. Nah, angka atau garis kemiskinan tersebut berubah karena ada faktor inflasi ya, faktor perubahan biaya hidup buat orang sehingga garis kemiskinannya dinaikkan, rata-rata naik. Nah, itu kalau yang terakhir di Maret 2024 adalah Rp582.932. Maka penduduk yang pengeluarannya di atas itu tidak miskin, yang di bawahnya miskin. Kira-kira begitu ya. Dari cara itu, sebetulnya ada cara teknisnya ya. Cara teknisnya itu ada garis kemiskinan provinsi, ada desa kota, lalu nanti orang itu ada di mana. Misalnya dia di Sumatera Utara, di kota atau di desa, atau dia di Jawa Tengah, di desa apa di kota, garisnya beda. Tapi untuk keperluan kajian kita kali ini, kita pakai garis hipotesis yang ditentukan oleh BPS, yaitu garis kemiskinan nasional. Nah, dengan itu, BPS kemudian memperoleh jumlah penduduk miskin di Maret 2024 adalah 25,22 juta orang. Secara persentase 9,03% dari total penduduk. Nah, si miskin ekstrim, kita sebut begitu ya, ini
penduduk miskin dan penduduk miskin ekstrim. Tentu saja penduduk miskin ekstrim itu pasti penduduk miskin. Jadi maksudnya dia bagian. Kalau disederhanakan lagi dia yang paling bawah dari penduduk miskin. Jadi kalau tadi pengeluarannya Rp582.923, itu berarti yang miskin ekstrim ini ukurannya di bawah itu. Jadi di bagian dari 25.220 tadi ya. Nah, yang 9,03 ini 0,83%-nya kata Presiden Jokowi, dan kata nota keuangan yang bersumber juga dari BPS, itu yang ekstrim dari 9,03 ini ada 0,83. Begitu dulu cara berpikirnya ya. Sebenarnya BPS ini beberapa tahun yang lalu, selama kurang lebih sekitar 7-8 tahun, selalu mempublikasi data yang lebih luas daripada sekedar penduduk miskin dan tidak miskin. Dahulu itu ada 4 kategori ya, sampai tahun 2019 itu di dokumen BPS yang terbuka untuk publik. Itu ada yang mereka sebut sebagai sangat miskin. Nah, ini nanti kita akan lihat apakah pengertian sangat miskin ini sama dengan yang kita sebut miskin ekstrim sekarang, yang disebut oleh BPS atau Presiden sekarang miskin ekstrim. Nanti kita lihat. Tapi kita kembali dulu ke masa lalu, ke tahun 2012 sampai 2019, ada pengertian sangat miskin. Nah, sangat miskin ini adalah orang yang pengeluarannya di bawah 0,8 garis. Tadi kan ada garis tuh, berarti tinggal 80% dari garis tersebut. Jadi kalau tadi garis itu 582, kita bulatkan 600 ya, biar gampang ilustrasinya. Maka 0,8 kali 600 itu 480.000. Jadi mereka yang di bawah 480.000 itu otomatis masuk miskin dong, karena garisnya 600. Tetapi mereka ini disebut sangat miskin. Kemudian ada yang 0,8, ini beriris ya, sampai dengan 1 di bawah garis, di bawah yang 580 tadi. Kalau contoh saya ini 600 ya. Itu disebut miskin dahulu ya. Nah, kalau pakai kategori yang biasa, ya kedua-duanya ini sangat miskin dan miskinnya adalah miskin. Kemudian di atasnya ada yang disebut dengan hampir miskin. Itu garisnya 1,2 batasnya. Berarti lebih dari garis, kurang dari 1,2. Tadi kembali ke contohnya bulat biar gampang, 600.000, yang benar 582.000 ya. Maka 1,2 kali 600 itu berarti 720. Berarti mereka yang 601.000 sampai dengan 720.000 itu disebut hampir miskin. Tidak miskin tapi hampir. Itu menurut pola 2012 sampai 2019. Tentu garisnya mengikuti tahun bersangkutan ya, ini saya hanya contoh saja. Lalu ada lagi yang disebut rentan miskin lainnya. Itu dari 1,2 sampai dengan 1,6. Nah, 1,6 itu 1,6 kali 600, 6 kali 6 berarti 960.000. Nah, yang di atasnya baru nyari sejahtera, dan seterusnya. Dahulu begitu. Tidak dikenal kata-kata kemiskinan ekstrim. Mulai 2020 karena Presiden mengutarakan soal miskin ekstrim, dan memang sebenarnya wacana miskin ekstrim itu ada juga di wacana internasional. Nanti ukurannya kita lihat ya. BPS kemudian mengolah tim nasional, percepatan penanggulangannya juga mengolah, Bappenas juga mengolah dengan memakai data BPS ya. Otomatis juga Menkokesra juga. Data yang dipakai adalah surut mundur ya dari tahun lama itu. Jadi tidak lagi memakai 4 kategori ini. Tapi saya ingin memastikan kita nanti akan kembali ke kategori lama ini ya. Ke kategori lama ini. Pada nota keuangan biasanya ada target pembangunan ya. Sebelumnya tidak dikenal tingkat kemiskinan ekstrim. Yang ada hanya tingkat kemiskinan. Tetapi tadi memfollow api arahan Presiden tahun 2020 dan bolak-balik dijadikan narasi menteri, baik Bappenas, baik Menko Pembangunan Manusia, dan Kesra juga, itu jadi bergaung istilah kemiskinan ekstrimnya ini ditaruh. Nah, saya sih, bolehlah saya sebagai pembelajar ekonomi, terus terang curiga ilmiah ya, bukan saya berprasangka buruk. Loh, ini karena tidak berhasil menghapuskan tingkat kemiskinan, atau lambat sekali turunnya jumlah penduduk yang miskin, dicari target yang lebih mudah, yaitu miskin ekstrim. Nah, tetapi lalu kita jadi bermasalah dengan ukuran miskin ekstrim kan? Dahulu dikenalnya sangat miskin. Sangat miskin itu ukurannya 0,8 garis kemiskinan ke bawah. Yang miskin ekstrim ini berapa ukurannya? Sebetulnya juga karena itu semula adalah wacana Bank Dunia. Jadi Bank Dunia itu ada wacana itu dan juga ada laporan khusus Indonesia. Ya maka ya ini jadi diutak-atik lah ya, dicari ukurannya. Sebelum itu rame, Badan Pusat Statistik itu punya dokumen tiap tahun yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB singkatannya ya, tapi itu bahasa Inggrisnya SDGs, Sustainability Development Goals, disingkat SDGs.
Jadi ada edisi 2018, 19, 20, sebelum ini sudah ada 2017 ke sana, tapi dulu belum SDGs ya. Yang mulai SDGs 2018, data otomatis, data sampai 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini saya ambil saja tiga edisi. Nah, di sini di tiga-tiganya ini sebenarnya otomatis ada 19, 20, 21 ya. Berarti ada 6 edisi sudah TPB ini mencantumkan soal kemiskinan ekstrim. Kita ambil yang 2023, yang gambar ini di halamannya, di salah satu halamannya tentang tujuan pertama ada gambar ini nih. Tingkat kemiskinan ekstrim. Dibaca pakai apapun bacanya tingkat kemiskinan ekstrim ya. Berapa angka yang dicantumkan dia? Yang dicantumkan dia 2022 itu 2,5%. 2021 3,5% dan seterusnya. Di tahun yang 2000 berapa ini 2022. Yang TPB 2020 juga ada angka, beda. Tetapi dari dua edisi TPB ini, TPB 2022 berlaku sampai 2018 ke belakangnya, dan 2023 ini memang dicantumkan perbedaan ukurannya. Kenapa angka ini beda? Ini yang 2007 sampai 17 sambung ke sini, ini sama ini sambungannya. Itu ukurannya $1,9 per hari per orang. PPP 2011, PPP itu paritas daya beli. Nanti kita akan diskusi sendiri itu. Yang penting itu ukuran Bank Dunia memakai kurs paritas daya beli yang berdasarkan survei 2011 diadaptasi oleh BPS, menghitungnya dirupiahkan, itu dapat dikaitkan dengan jumlah penduduk. Ada angka dan sama dengan angka Bank Dunia. Sampai dengan tahun 2021 4% ya. Yang itu kalau mau dari 2010 ada angkanya tuh dari 15,7%. Nah, ketika yang TPB 2023 ukurannya diganti menjadi 2,15. Mengapa? Karena Bank Dunia merubah ukurannya 2,15. Dengan PPP 2017 dapat angka ini kan beda ini. Ini 2021-nya 4,0, ini 2021-nya 3,5 ya. Jadi beda nih. Pokoknya ada cara-cara menghitung yang jadinya berbeda. Nah, kembali ke yang tadi. Yang paling baru diutarakan pemerintah tadi. Nah, ini beda angkanya, ini lebih rendah. Jadi yang dipublikasikan sekarang oleh BPS, kemudian di nota keuangan, ini nota keuangan ya, itu lebih rendah dari TPB 2023, sama-sama BPS. Kita mau ngikut yang mana? Sebenarnya lo ya, tapi mari kita lacak lebih jauh. Ini sebelumnya lagi, saya setback sedikit, di 2022, TNP2K saya ulangi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Itu sebuah lembaga yang dibawa langsung Wakil Presiden ya. Dahulu cukup populer di era Pak Budiono waktu jadi Wapres. Dia banyak diberi tugas untuk melakukan riset, perhitungan, analisis, membuat konsep kebijakan. Dia tidak punya kekuatan eksekusi membuat kebijakan, tapi didengar melalui Wapres, didengar oleh Kementerian Sosial, BPS bekerja sama dengan dia. Dahulu sampai sempat ada pendataan penduduk tidak hanya yang miskin, sampai 40% yang terbawah. Nah, mungkin kita sedikit kilas balik ya. Susenasnya BPS yang tadi kita kutip angka kemiskinannya, garis kemiskinannya, kemudian berdasarkan itu juga dibuat kemiskinan ekstrim sekarang ini, itu atas dasar Susenas yang respondennya 300.000 keluarga. Rumah tangga, 300.000 rumah tangga tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Ingat ya, 300.000. Jadi bukan sensus, bukan seluruh penduduk di data. Nah, dari itu dilakukan perakiraan. Cuma saya memang mengakui karena BPS sudah rutin melaksanakan, bolehlah survei ini cukup baik ya, valid ya, nggak usah dibandingkan dengan survei pilkada atau pilpres yang hanya 4.000 kan respondennya. Ini jelas bagus. Cuma tetap saja dia bukan sensus. Ya, sensus itu artinya setiap orang dicacah, setiap rumah tangga dicacah. Nah, ketika dengan TNP2K waktu masih memiliki, ya sebutlah memiliki power yang cukup kuat, dahulu dicoba menindaklanjuti sensusnya BPS itu ke data yang lebih rinci. Meskipun masih perlu perbaikan, dapat data 40% penduduk terbawah. Bayangkan, itu 40% dari 260-an waktu itu kan berarti berapa? Itu sudah 50-an juta hampir. Lebih malah, 60-70 juta penduduk. Tetapi karena tidak diupdate lagi dan TNP2K mungkin tidak diberi wewenang, juga tidak ada anggarannya lagi, BPS juga tidak bekerja sama, tidak dapat lagi. Nah, kembali ke TNP2K yang sekarang, yang di akhir 2022,
itu lalu menindaklanjuti kemiskinan ekstrim itu. Ada dokumen dia, nah dokumennya itu di Agustus 2002, itu pun dibiayai oleh Australia kalau saya tidak salah. Jadi ini menarik ya, nanti silahkan ini kalau pendengar ini ada orang TNP 2K, kita perlu penjelasan nih TNP 2K ini, studi-studinya sangat bagus, perhitungannya baik menurut saya ya sebagai belajar ekonomi, tapi mengapa tidak banyak dikutip oleh presiden atau pemerintah? Ini salah satu dokumennya. Dia hitung, dia memakai 1,9 ya. Jadi perhitungannya dia itu ada perhitungan garis kemiskinan BPS. Ini setiap bulan Mei 2012 sampai 2021. Dengan begitu jumlah penduduk miskinnya berapa, persentasinya berapa. Lalu TNP 2K juga punya tim yang bisa menghitung sekurang-kurangnya mengestimasi, karena kurs itu PPP, paritas daya beli 2011 itu kalau dikonversikan ke garis kemiskinan berapa? Dapat. Kan berubah tiap tahunnya karena ada kenaikan harga dan kenaikan biaya hidup. Ini ada 2,13 dan terakhir 2,5. Jadi maksudnya garis kemiskinannya 1,9 itu $1 itu kalau di 1,9 dikonversi $1 maaf, dikonversikan adalah setara dengan 2,51 garis kemiskinan. Jadi nah ini dengan cara menghitungnya dia dapat garis kemiskinan ekstrim. Nilainya kalau 2021 358.000. Ingat pada waktu itu garis kemiskinan 472 masuk akal ya. Ini 472. Yang itu 358, saya sudah lihat persentasinya, itu kurang lebih 75%, jadi 3/4-nya. Mirip kan dengan konsep hampir miskinnya BPS, ingat yang 0,8 yang saya jelaskan tadi. Tetapi TNP 2K ini lebih rumit menghitungnya, menghitung PPP, menghitung kurs, lalu membuat sendiri. Dapatlah angka dan dapatlah persentasi. Ini persentasinya. Ternyata persentasi ini sama dengan data BPS di TPB tadi loh. Nyaris sama, ada sedikit yang beda. Nyaris sama dengan TPB sampai tahun 2022. Ingat, bukan 2023 ya. Dan sama dengan laman Bank Dunia ketika masih menggunakan PPP 2019 1,9. Nah, berubah sekarang. Dan angkanya pun jadi turun sekali. Wajar dong, saya sebagai pembelajar ekonomi khawatir. Apakah perubahan ukuran ini biar 0, gitu loh sesuai target. Nggak lagi 4, 3 atau berapa kan? Ingat setiap 1% itu berarti 2,75 juta orang loh ya. Jadi kalau selisih 1% ya selisih 2,75 juta orang. Nah maka dari ukuran-ukuran yang 2 tahun terakhir ini beredar, nampak bahwa kelihatannya tanpa dijelaskan, jelas garisnya batasnya itu berubah. Batasnya diturunkan. Tetap pakai 1,9, entah bagaimana menghitungnya itu saya tidak tahu, karena kalau menghitung pakai 1,9 tadi nggak segitu juga batasnya. Nah ini contohnya ketika Menteri Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir di 3 Juli 2024 baru ya, dia mengatakan kemiskinan ekstrim itu menjadi 1,12% di Maret 2023, 2,04 di tahun Maret 2022. Jadi kan ini mengikuti yang baru tadi. Nah, tetapi yang mengutipnya adalah webnya TNP 2K. Jadi ini kita juga perlu bertanya nih, TNP 2K ini yang mana nih yang mau dipakai sebenarnya? Yang diutarakan oleh Menko tadi, yang memang bersumber dari BPS, dan yang pelan-pelan dalam 2 tahun terakhir ini itu yang mendominasi, bukan publikasi yang TPB 2023. Saya ingatkan ya, publikasi BPS TPB SDGs 2023 itu diterbitkan Desember 2023. Jadi pada waktu berimpit itu 2 angka tentang kemiskinan ekstrim. Ini kita belum bicara angka-angka yang lain. Saya hanya murni memakai angka pemerintah sendiri yang berbeda-beda. Nah ini waktu BPS dengan DPR di rapat dengan Komisi 11 baru-baru ini. Nah ini ada angkanya. Nah di sini sudah pakai 1,52 nih 2022. Tadi di nota keuangan 2,04, ingat loh, jadi beda ya. Tapi ternyata setelah saya cek yang 2,04-nya si nota keuangan itu kayaknya masih memakai September 2024, ini pakainya Maret. Oke lah, nggak apa-apa pakai ini. Yang jelas ini angka begitu drastisnya turun. Kalau mau dibandingkan, ini pakai grafik yang dari BPS ketika presentasi. Tapi ini saya yang buat untuk memperlihatkan kemiskinan turunnya 2,22% poin. Tetapi kemiskinan ekstrim turunnya 5,35% poin selama era Jokowi. Maksudnya kan jelas nih, bahwa berhasil mengatasi kemiskinan ekstrim. Terus terang saja sebagai pembelajar ekonomi agak khawatir soal begini ini, soal batasnya. Naikin atau turunin batasnya. Berdasarkan angka-angka yang tersedia ini, saya merasa batas kemiskinan ekstrim itu diturunkan oleh BPS. Itu untuk ya
Sekali lagi saya ini curiga ilmiah ya, karena itu harus dijawab sebenarnya oleh pemerintah. Ukuran ini bagaimana sebenarnya? Nah, sehingga kalau saya gambar bersamaan 3 ukuran, ini yang satu adalah versi BPS RDP dengan DPR itu ya. Dan ini yang dikutip juga oleh menteri-menteri belakangan ini, terutama angka 3 tahun terakhir 1,52, 1,12, 0,83. Di atasnya ada ukuran versi Bank Dunia. Tinggal Anda masuk ke laman Bank Dunia itu dicari Indonesia. Dia mesin pencari kita kan canggih nih. Tinggal kita klik itu dapat nanti grafik ini. Makanya angkanya hanya ada sampai tahun 2023 ya, belum ada 2024-nya. Itu angkanya 1,12, 1,9, 2,5, 3,5 ya. Jadi ketika Bank Dunia 1,9, kita 1,12. Wah, kan selisih sedikit tuh. Berapa ini? Selisih 0,78 ya. Saya ulangi, 0,78 kali 275 juta penduduk itu, ya 1 juta lebih orang. Bukan main-main ini menghilangkan ini. Nah, sedangkan ukuran yang dipakai oleh versi BPS TPB 2022 itu lebih tinggi lagi. Ini BPS juga pakai ukuran yang lama. Saya pakai ukuran yang BPS TPB 2023, datanya sampai 2022. Jadi menurut saya kita bermasalah dalam data tentang miskin ekstrim ini. Ini yang Bank Dunia, saya kutipkan, pakai definisi Bank Dunia, ada Indonesia digambar, terus saya ambilkan PET-6. PET-6 itu tahun 2022 sudah 1%. Kita pada waktu itu menurut Bank Dunia masih berapa itu? 1,9 ya kita ya. Maret di 2022 kita masih 2, berapa tadi? Kemudian Thailand tuh 0% sejak 2021. Cina itu 0,1% 2020. Jadi kita tertinggal dalam kemiskinan ekstrim. Kalau kita pakai kemiskinan nanti tertinggal juga. Tapi ini karena kita topiknya adalah kemiskinan ekstrim. Dengan demikian, saya ingin mengulangi kembali uraian saya di atas. Bahwa saya sebagai pembelajar ekonomi menyangsikan ya. Kalau curiga itu kan kelihatannya buruk sangka ya. Menyangsikan secara ilmiah ukuran kemiskinan ekstrim yang dipakai saat ini untuk angka 0,83% itu berdasar apa? Meskipun dijelaskan berdasar 1,9 dolar katanya, yang dimodifikasi. Modifikasi artinya dihitung ulang oleh BPS. Loh, hitungan yang dulu 1,9-nya nggak begitu. Gitu loh ya, satu. Sehingga saya mengkhawatirkan bahwa itu untuk memenuhi target 0%. Yang kedua, data yang diutak-atik, ukurannya pakai ukuran Bank Dunia 1,9 yang sudah berubah menjadi 2,15. Yang PPP-nya dahulu itu 2011, sekarang pakainya 2017 dan ukurannya 2,15. Itu satu hal. Itu ukurannya. Datanya dari mana? Data BPS. Atas dasar apa data BPS? Atas dasar Susenas. Susenas itu menghasilkan garis kemiskinan dan angka kemiskinan, jumlahnya, dan tetapi ada data mentahnya. Jadi data mentahnya BPS itu 300.000 rumah tangga. Itu yang diutak-atik. Datanya tersebut juga ada pengeluaran tiap 1%, bukan hanya desil ya. Bukan hanya desil, tapi persentil. Jadi 1%, 1%. Nah, itu bisa diolah oleh BPS. Itu diolah, dapatlah angka-angka tadi. Tinggal mengolahnya, diturunkan garisnya seberapa. Nah, dengan cara seperti itu, saya tidak mempertanyakan data BPS ya. Saya mempertanyakan ini bagaimana caranya memakai ukuran kemiskinan ekstrim. Terlepas dari data BPS itu sebagai data agregat untuk menentukan 25 juta penduduk miskin, 25,22, 9,03% itu cukup baik untuk memberi gambaran. Tetapi data tersebut tidaklah memberitahu siapa penduduk miskin itu. Namanya siapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, umurnya rata-rata. Enggak diberi itu. Ada sih gambaran yang dipaparkan oleh BPS berdasarkan Susenas lagi. Kalau membuat jadi 0, tidak mungkin mengutak-atik data agregat. Jadi untuk mengurangi orang 1 juta untuk menjadi 0 itu diperlukan nama, tempat, dan profil yang presisi ya. Dengan demikian, saya mengulangi kembali kesimpulan ulasan saya terdahulu bahwa tema penduduk miskin ekstrim ini tema yang terlalu populis, terlalu dipaksakan dengan ukuran yang dipaksakan. Kalau mau, konsisten saja dengan ukuran lama dan itu pun hanya sebagai indikasi untuk dipecahkan. Tapi kalau mau jadi 0, harus ada cara lain, pemerintah menemukan siapa dan di mana penduduk miskin itu. Dan saya sampai siaran ini sangat yakin seyakinnya pemerintah tidak punya data, tidak tahu siapa penduduk miskin dan di mana mereka.